Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kalau kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita diberi kesempatan hidup satu hari lagi. Dan kita bersyukur kalau hidup kita adalah hidup yang terpusat pada Kristus. Hidup yang terus bergantung sepenuh kepada Tuhan. Dan Tuhan menjadi satu-satunya pusat pujian penyembahan kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini buat anugerah yang kau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kemurahan dan kebajikan yang selalu mengikuti kami seumur hidup kami. Kami bersyukur buat setiap perbuatan ajaib yang kau nyatakan dalam hidup kami. Bersyukur buat penyertaan-Mu yang sempurna yang terus Engkau nyatakan. Sungguh Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Hanya oleh karena-Mu kami hidup. Hanya oleh karena-Mu kami ada hari ini. Sebab pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur, mulut yang penuh dengan pujian, menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Hidup untuk menyembah-Mu. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Hidup karena anugerah-Mu. Amin. Haleluya. Hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Amin. Haleluya. Hidup untuk menyembah-Mu.
penyembahanmu. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sungguh Kau yang layak, Kau yang layak. Amin, haleluya. Kau yang layak, Kau yang disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak Tuhan, ditinggikan, dianugerahkan, dimuliakan. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Sebab Engkaulah sumber kehidupan kami. Daripadamu segala yang terbaik mengalir dalam hidup kami. Segala yang terbaik Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Kau baik, Kau baik. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kau selalu baik Tuhan. Selamanya Kau baik bagi kami. Engkau menyediakan semua yang kami perlu. Kau memberikan yang terbaik bagi kami. Kami mau bersyukur.
namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Kau yang layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan selamanya. Sebab Engkau Allah di atas segala alam, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja. Perbuatanmu ajaib bagi kami, perbuatanmu dahsyat bagi kami. Kami kagum akan Engkau, kami terpesona akan karyamu yang ajaib, yang dahsyat, yang hebat dalam hidup kami. Tak terselidiki jalan-jalanmu, tak terselami pikiranmu. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati semua yang terjadi dalam hidup kami. Semua baik, semua baik, semua baik, semua baik yang Kau buat, yang Kau beri bagi kami. Kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Pujilah namamu, pujilah namamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah
namamu. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, layak ditinggikan, layak diagukan. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau, tidak ada yang sama seperti Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah, kami puji, sebab Engkau pusat penyembahan kami, sebab Engkau pokok pujian kami, tak habis-habisnya. Kami mau terus memuji-Mu, meninggikan namamu Yesus, Yesus Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah pertolongan kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu, Tuhan. Untuk hati kami tetap tinggal tenang di dalam-Mu. Dan mata kami terus tertuju kepada-Mu, menanti-nantikan Engkau, berharap dan percaya hanya pada-Mu. Sebab Kau setia, Kau tak pernah ingkar janji. Kami bersyukur, kami bersyukur. Hati kami tenang, hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Amin. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat kakiku di saat aku rasaku lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Isi mataku tertuju padamu, rasakan kasih Tuhan. Hati kami tenang dalam hadirat-Mu. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Ya, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku.
saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Amin, amin. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami terus menikmati dan merasakan kasih-Mu yang ajaib dalam hidup kami, dan menikmati kuasa yang tak terbatas yang datang daripada-Mu, sehingga hati kami tetap tinggal tenang dalam segala keadaan kami, karena pengharapan kami dan pertolongan kami hanya datang daripada-Mu, dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami yang percaya dan berkenan kepada-Mu. Sebab Bapa, kami mau terus hidup dalam perkenan-Mu, dengan kami hidup sesuai dengan firman-Mu, tidak melakukan apa yang Kau tidak suka, tapi melakukan apa yang Kau suka, supaya hidup kami menyenangkan hati-Mu, menyukakan Engkau. Sebab biarlah hidup kami berpadanan, selaras dengan firman, sebab itulah yang berkenan kepada-Mu. Dan kami menikmati keajaiban-keajaiban. Sebab pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, supaya kami percaya akan firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Pagi ya teman-teman semua. Pagi. Ini nanti saya minta izin juga dulu ya Pak Heri. Aku nanti selesai nggak bisa tutup yang doa. Karena nanti pas aku harus antar anak kan. Nanti yang tutup itu lagi di jalan. Jadi nanti minta ada yang wakilin aja. Pagi ini kita di bilangan 18 ya. Tentang kewajiban dan penghasilan imam dan orang Lewi.
Jadi kalau dari baca perikopnya ini memang tentang, kalau aku melihatnya tentang eh, kasih setia Tuhan kepada hamba-hambanya gitu. Tapi kita lebih baik kita baca dulu deh. Tuhan berfirman kepada Harun, engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Suruhlah juga saudara-saudaramu, suku Lewi, suku bapa leluhurmu mendekat bersama-sama dengan engkau, supaya mereka menggabungkan diri kepadamu dan melayani engkau, apabila engkau ini beserta anak-anakmu ada di depan kemah hukum. Mereka harus melakukan kewajiban mereka kepadamu dan kewajiban mereka mengenai kemah seluruhnya. Hanya kepada perkakas tempat kudus dan kepada mezbah janganlah mereka mendekat. Nanti mereka mati, baik mereka maupun kamu. Sekilas dari sini aja saya melihat memang Tuhan juga mempersiapkan tentang hamba-hambanya yang melayani di ladang Tuhan. Kalau dalam hari ini kan Harun yang menjabat sebagai seorang imam. Ini dari sisi saya melihat ya, eh, mema- eh, eh, melihat ayat-ayat ini. Sehingga dalam ayat ini juga eh, terlihat jelas tentang ada perkataan suruhlah juga saudara-saudaramu, suku-suku Lewi, suku bapa leluhurmu mendekat bersama dengan engkau. Jadi memang kita harus di sini sebagai tubuh Kristus, kita harus memang saling menolong. Dalam hal ini memang saling memperhatikan satu sama lain. Aku tadinya membaca perikop ini berkali-kali bingung juga, udah mau nyerah sebenarnya tentang apa ya itu loh. Tapi nanti itulah yang aku kurang lebih dapetin yang di ayat yang dua tadi. Eh, kita lanjutin lagi deh sampai selesai lagi aja. Ayat keberapa ya? Ayat keempat ya. Mereka harus menggabungkan diri kepadamu dan melakukan kewajiban mereka mengenai kemah pertemuan sesuai dengan segala pekerjaan pada kemah itu. Tetapi orang awam jangan mendekat kepadamu. Dan kamu ini harus melakukan kewajibanmu mengenai tempat kudus dan kewajibanmu mengenai mezbah. Supaya orang Israel jangan lagi tertimpa oleh murka. Sesungguhnya aku ini telah mengambil saudara-saudaramu orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepadamu, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan, untuk melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenaan dengan mezbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir, dan kamu harus mengerjakannya. Sebagai suatu jabatan, pemberian aku memberikan kepadamu jabatanmu sebagai imam itu. Tetapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Harun, sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan, persembahan-persembahan khusus yang kepadaku. Semua persembahan kudus orang Israel kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu. Sebagai bagianmu itulah yang suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Ini sebagai bukti Tuhan menyertai anak-anaknya, hamba-hambanya di ladang Tuhan. Aku melihat bahwa Tuhan tidak, bahwa kita bukan akan menjadi peminta-minta ya, bahwa Tuhan akan memelihara hidup setiap kita yang betul-betul memberikan hidup kita untuk Tuhan, yang full heart untuk Tuhan, dari waktu, tenaga, semua kita berikan untuk Tuhan. Bahwa kalau dari ayat ini aku sangat mendapatkan bahwa pemeliharaan Tuhan itu sangat sempurna ya. Kalau untuk khususnya kalau zaman sekarang ya itu mungkin seperti Pak Heri mungkin lah ya, aku mengartikannya, yang memang mereka berbakti secara full time, bukan berarti kita bukan hamba-hambanya. Eh, itu pun kadang-kadang kalau kita dipikir-pikir, misalnya kita punya anak-anak ya, kalau aku terpikir kalau punya anak, nanti dia jadi hamba Tuhan, dia makan apa ya gitu kurang lebih. Nanti dia akan kayak bergantung dan minta-minta ya, kayaknya jadi hamba Tuhan kesannya lebih 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 miris gitu. Artinya bergantung banget dengan kondisi yang sangat-sangat sederhana.
Tapi tidak sebenarnya, itu konsep yang salah. Dulu saya begitu banget. Saya dulu begitu banget terhadap konsep ada rasa takut bahwa setiap orang, kalau anak saya jangan sampai deh satu hari dia ambil keputusan seperti itu. Makin hari ke sini adalah sebenarnya itulah sebuah kebanggaan yang sangat besar. Jabatan yang Tuhan, kalau misalnya Tuhan memberikan hati kita untuk bisa, kalau Tuhan memberikan hati kita untuk melakukan, ya taatlah. Jadi kalaupun kepada anak kita Tuhan berikan itu satu hati untuk melayani Tuhan lebih full time, ya kita juga harus menyerahkan anak kita kepada Tuhan supaya justru itu menjadi sebuah kebanggaan. Dan yang paling terpenting adalah kita nggak jadi apa ya, nggak perlu takut. Termasuk kita yang aku dapatkan ayat-ayat ini adalah kita yang awam lah ya, bahwa kita juga ada kekhawatiran dalam hal mengerjakan lebih mementingkan pekerjaan kita gitu loh. Lebih mementingkan, bukan berarti kita meninggalkan tanggung jawab kita. Tapi aku melihat bahwa ketika kalau Tuhan minta untuk kita kerjakan sesuatu, memang Tuhan minta nuntut sebuah tanggung jawab. Nah, kalau kepada Harun, dia meminta sebuah tanggung jawab dan kewajibannya dengan jelas. Berarti kita juga bukan hanya kepada hamba Tuhan yang full time, tapi kepada kita juga yang memegang ketika misalnya ketika Pak Heri meminta kita untuk bertanggung jawab menjadi PKS misalnya, bertanggung jawab untuk sebagai apapun kita harus betul-betul mengerjakan dengan sepenuh hati gitu. Tidak hanya misalnya kalau Johan hari Rabu hanya memegang ya udah kita kumpulkan di rumah aku, tapi dia juga boleh memberikan waktunya, memperhatikan dengan lebih lebih daripada yang diminta. Itu dia berarti dia sedang melakukan tanggung jawab. Apa yang Tuhan akan berikan kepada hidup kita, kita juga nggak perlu khawatir bahwa pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hal mencukupkan hidupnya kita gitu loh. Kalau dalam ayat ini persembahan-persembahan yang diberikan itu dikhususkan kepada Harun semua, kepada anaknya. Ada ayat-ayat yang dikatakan bahwa tentang apa namanya, sampai persembahan yang dagingnya tuh diberikan kepada Harun dan anak-anaknya. Aku keinget sekali loh, keinget sekali dengan cara Ko Ahyong menginjili orang-orang Buddha, juga waktu awal-awalnya Galita gitu loh. Oh, saya baru ngerti gitu loh. Saya baru ngerti, oh cara masuk ke orang Buddha tuh seperti ini. Nah, ini aku kasih tahu sedikit kesaksian dulu-dulu itu. Jadi agak sedikit ngelenceng. Jadi ternyata kan kalau sampai sekarang ini kan orang-orang Buddha masih bawa bawa ayam lah, persembahan ayam lah dan segala macam. Itu habis itu dimakan oleh siapa kan? Dipersembahkan kan. Jadi Wahyoung sempat memberikan penjelasan. Nah, dia bilang, dulu kita juga seperti itu. Maksudnya kita orang Kristen juga seperti itu, orang-orang percaya. Saya kaget loh. Saya kaget. Kok Wahyoung ngomong kayak gitu sih? Nyamain kita sama orang Buddha kayak gitu kan, memberikan persembahan. Oh, aku baru ngerti. Iya betul, dulu itu kan memang dengan kan dulu kita memberikan persembahan umur kemenyan kepada Tuhan kan. Bukan cara kalau sekarang sejak Yesus mati di atas kayu salib kita nggak perlu lagi. Tapi zaman-zaman seperti itu yang dilakukan. Cuman dari hasil-hasil yang makan itu, yang terbaik itu justru diberikan kepada hamba Tuhan. Jadi saya kadang-kadang pendekatan saya kepada orang-orang Buddha gitu. Saya memberikan dulu kita juga seperti ini di Alkitab tertulis jadi seperti itu. Alkitab tertulis juga kepada Tenkong kan, ke Tenkong kan gitu. Tapi sekarang kita nggak perlu. Kita berikan itu kepada Tuhan karena hati kita aja. Dengan kita datang langsung kepada Tuhan, Tuhan bisa mengampuni kita dan segala macam. Nah, itu yang saya ingat eh, waktu Wahyu memberikan kesaksian dan memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mengingatkan saya ini terhadap persembahan-persembahan, bagaimana cara memberikan persembahan-persembahan. Aku lanjutin lagi ya. Sebagai bagian maha kudus, haruslah kamu memakannya. Semua orang laki-laki boleh memakannya, haruslah itu bagian kudus bagimu. Dan ini pun adalah bagianmu, persembahan khusus dari pemberian mereka yang lain, termasuk segala persembahan unjukan orang Israel, semuanya itu kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya.
segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanah yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan adalah juga bagianmu. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Semua yang dikhususkan bagi Tuhan di antara orang Israel menjadi bagianmu. Semua yang terdahulu lahir dari kandungan segala yang hidup dan yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang adalah bagianmu. Hanya haruslah kamu menebus anak sulung manusia, juga anak sulung binatang yang najis haruslah kamu tebus. Mengenai uang tebusannya dari sejak berumur 1 bulan haruslah kau tebus menurut nilainya, yakni 5 shikal perak ditimbang menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gera beratnya. Tetapi anak sulung lembu, domba, atau kambing, janganlah kau tebus. Semuanya itu kudus, darahnya haruslah kau siramkan pada mezbah dan lemaknya kau bakar sebagai korban api-api yang menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Nah, di sini tertulis ya. Tetapi dagingnya adalah bagianmu, sama seperti dada persembahan dan paha kanan. Nah, ingat kalau daging ayam nanti yang bagus-bagus, ingat aja kasih ke Pak Heri gitu ya. Kasih segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan. Aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Nanti mungkin dibantu aja Pak Heri untuk menjelaskan kenapa orang Lewi lebih dibedakan. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus pada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu juga. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, haruslah kamu serahkan kepada imam Harun. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Lagi haruslah engkau berkata kepada mereka, apabila kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya, maka bagi orang Lewi haruslah hal ini diperhitungkan sebagai hasil tanpa pengirikan dan hasil tanpa pemerasan anggur. Kamu harus memakannya di setiap tempat, kamu dan seisi rumahmu, sebab upahmulah itu untuk membalas pekerjaanmu di kemah pertemuan. Dan dalam hal itu, kamu tidak akan mendatangkan dosa kepada dirimu, asal kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya. Demikianlah kamu tidak akan melanggar kekudusan persembahan-persembahan kudus orang Israel, dan kamu tidak akan mati. Itu yang saya dapatkan tentang persembahan khusus dan juga hambanya yang Tuhan sebenarnya sekali lagi mempersiapkan semuanya itu untuk
hamba-hambanya, kepada setiap orang-orang yang bekerja di ladangnya, yang menjadi hak mereka. Ini yang saya melihat dari sisi haknya. Jadi juga bagaimana dengan kita yang bukan menjadi hamba Tuhan full time, apakah kita mendapatkan berkat dari sini? Kalau saya pribadi ya itu, sekali lagi saya hanya melihat, pastilah kalau melihat kalau Tuhan mempersiapkan dengan begitu khususnya, begitu baiknya kepada Harun, kepada bagian-bagian kepada Harun yang menanggung sebagai jabatan imam yang penting, yang kudus, yang menjaga kekudusan. Tuhan juga sangat memperhatikan kehidupan dia dan anak-anaknya. Saya percaya juga kita yang bekerja di dalam segala tanggung jawab kita, kita juga tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Kita tetap kerjakan bagian kita bahwa Allah yang setia, kalau dia mengerjakan dengan hal yang sangat memperhatikan hamba-hambanya dari zaman bangsa Israel pun Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Saya yakin sampai sekarang pun Tuhan yang sama memperhatikan kehidupan kita. Karena itulah yang seringkali kita khawatirkan, bukan tentang penghidupan kita, tentang hari-hari kita. Saya tetap percaya bahwa Tuhan akan tetap mencukupkan hari-hari kita dengan caranya, yang walaupun kalau dulu Tuhan berfirman dengan perkataannya dia, tapi sekarang lewat hati nurani dengan kuasanya, dengan cara-cara dia yang ajaib kepada hidup kita. Mungkin itu yang aku dapetin aja, Pak Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas buat sharing firman. Hari ini kita belajar tugas dan kewajiban, juga berkat bagi imam dan Lewi. Dan tentu hal mendasar yang harus kita garis bawahi lebih dahulu adalah setiap kita di dalam Kristus itu adalah imamat yang rajani. Nah, jadi menarik seperti apa yang Bu Dorcas tadi katakan, eh, ada paradigma yang salah ketika orang takut kalau anaknya jadi hamba Tuhan, takut nggak makan. Tapi kan dari firman Tuhan kita juga sudah lihat sejak dari semula, orang-orang yang dipanggil secara khusus itu juga diperhatikan Tuhan, dan Tuhan atur secara detail bagaimana kehidupan mereka. Makanya bertahun-tahun saya selalu menikmati, menjalani, bahkan mengajarkan prinsip. Yang penting kita punya aktivitas, Tuhan pasti kasih fasilitas. Jangan menuntut fasilitas untuk aktivitas. Dan ini sebenarnya sih bukan soal jadi pendeta atau jadi pengusaha. Karena saya percaya ketika kita hidup sesuai dengan firman, kita bisa memiliki hati yang tenang, kita percaya kepada Tuhan, kita menikmati pemeliharaan dan berkat Tuhan. Mau jadi pendeta atau mau jadi pengusaha, sama. Nah, kalau yang penting sesuai dengan panggilan. Kemarin seharian saya jalan dengan Edi Samuel, saya mampir ke beberapa jemaat, sekalian belajar nyetir, jadi keliling-keliling kota Jambi, puas seharian, sampai pegel juga tangan. Nah, jadi ada satu kalimat obrolan mereka, iya kadang Pak kami ini kalau sudah lagi eh, ngadepin masalah, itu rasanya mikir-mikir enak banget ya, jadi hamba Tuhan tuh lah ya. Tapi kalau lihat, dengar, seperti Pak Heri ngomong hari ini, tiba-tiba dikasih mobil, aduh enak banget, tiba-tiba bisa dikasih rumah, oh kayaknya lebih enak jadi pendeta lah semua. Saya ngomong, silakan, monggo. Karena itu dua dilema yang kadang saya juga bingung dengar dengar jemaat. Di satu sisi mereka ngomong enak jadi hamba Tuhan, tapi di satu sisi mereka takut jadi hamba Tuhan seperti Ibu Dorcas bilang tadi. Maka saya ngomong ini bukan soal mau jadi pendeta atau nggak jadi pendeta. Saya katakan ada dua hal. Kalau semua orang Kristen yang ada di Jambi ini, di seluruh Indonesia ini jadi pendeta, saya bilang bagus. Kan alasan klise banyak orang Kristen ngomong gini, Pak, kalau semua jadi pendeta nanti siapa jadi jemaat? Saya ngomong kemarin, kalau orang Kristen di Indonesia ini kan 20-30% katanya. Semua itu jadi pendeta, jemaatnya itu yang 70-80% itu. Jadi jangan jadi alasan untuk kamu takut jadi pendeta. Kan sebenarnya alasan terbesarnya kan karena kamu takut nanti hidup susah.
Padahal kan nggak ada yang susah, itu bukan soal materi, tapi kalau selama hidup kita masih cinta akan uang, ukuran susah senangnya diukur dengan materi, saya bilang banyak juga pendeta yang merasa hidupnya susah karena urusan materi. Tapi ketika kita mempunyai kemenangan dari hal-hal duniawi, kita artinya nggak dipusingkan lagi dengan perkara-perkara dunia, asal ada makanan dan pakaian cukup, mau jadi pendeta, mau jadi pengusaha, kita bahagia hidup ini. Apalagi hari ini kita lihat bagaimana untuk hamba Tuhan yang memang sepenuh waktu mengerjakan pekerjaan Tuhan, Tuhan sudah atur berkat bagiannya. Tapi sekali lagi kan ini bicara soal sikap hati. Bertahun-tahun saya jalani dan bertahun-tahun saya ajarkan kepada para hamba-hamba Tuhan. Karena saya melihat dari teladan dari bapak-bapak rohani. Nah, dalam artian contoh kalau berkaitan dengan persepuluhan tentang keuangan, saya bilang itu sebenarnya sikap hati. Kalaupun ada institusi yang mengizinkan ADART-nya bahwa persepuluhan persembahan itu semua untuk gembalanya, untuk pendetanya. Saya bilang kalau gembalanya hatinya murni melayani Tuhan, dia nggak akan serakah, nggak akan tamak, nggak sibuk cari jemaat yang kaya supaya memperkaya pundi-pundinya, enggak. Tapi dia juga akan mengelola keuangannya dengan baik. Saya kenal dengan bapak-bapak rohani di mana saya pernah tinggal bersama mereka. Memang institusi mereka mengizinkan semua persembahan mereka nikmati, tapi mereka kelola dengan bijak, pengerjanya diurus baik-baik, semua kebutuhan operasional gerejanya dikelola dari keuangan itu, dan mereka melayani jemaat dengan sungguh-sungguh. Nah, tapi kalau hatinya nggak benar, itu tadi cuma sibuk cari orang, entah jemaat siapapun dicariin yang kaya-kaya supaya perpuluhan dia. Sikap hati nggak benar. Sebaliknya saya bilang, kalau bagi teman-teman yang institusi sinode gerejanya membuat kebijakan hamba Tuhan full time hanya dapat PK, bukan seluruh persepuluhan persembahan yang dibawa jemaat, kalau hatinya benar, ya tetap saja dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi kalau hatinya nggak benar, ngapain aku capek-capek melayani? Toh sebulan aku juga cuma dikasih segitu sama gereja. Nah, jadi kembali semua itu sikap hati sebenarnya Bapak Ibu. Banyak orang, pernah yang terakhir ada jemaat ngomong ini, kok Bapak nggak iri ya? Si A PK-nya sekian, Bapak cuma sekian. Saya bilang enggak, saya belajar dari firman Tuhan. Orang yang masuk jam 5 pagi, masuk jam 9 pagi, masuk jam 12 siang, masuk jam 3 sore, bahkan sampai jam 5 sore, sesuai dengan kesepakatan dengan tuannya, satu hari satu dinar. Kenapa saya harus iri dengan orang yang baru jadi full time tapi keuang apa PK yang diterima lebih besar? Kenapa saya harus iri? 12 tahun yang lalu ketika saya bertemu dengan Pak Simon, Pak Ahyong, Pak Aceh kalau nggak salah waktu itu ya, mereka tawarkan segitu dan saya terima karena bagi kami waktu itu yang dulu-dulunya benar-benar bergantung sepenuh sama Tuhan, entah dapatnya kapan berkatnya, tiba-tiba sekarang tiap bulan ada pasti. Itu sudah mujizat yang besar bagi kami. Dulu kan berdoa tunggu Tuhan, udah mau habis nih Tuhan, Tuhan kasih berkat. Ini tiba-tiba ada yang rutin kasih aja. Terus kenapa jadi harus sibuk? Nah, saya bersyukur saya dibesarkan di institusi yang benar-benar mengajar bergantung kepada Tuhan. Karena ada begitu banyak hamba Tuhan yang begitu dia jadi hamba Tuhan, ada di gereja-gereja yang dengan sistem PK, mereka bisa nego, minta nego. Oh, kalau nggak cocok PK-nya, dia cari gereja lain. Nggak cocok sini, pindah lagi. Nah, balik-balik sikap hati. Tapi saya bersyukur saya dididik oleh bapak-bapak rohani, dikelilingi oleh orang-orang baik, jemaat yang mengasihi Tuhan, mengasihi hamba Tuhan. Sampai hari ini kami dipelihara, kami nggak pernah kekurangan. Hidup mewah, enggak, tapi apa-apa yang kami perlu, Tuhan cukupkan melalui jemaat yang mengasihi Tuhan. Seperti apa yang terakhir, yang mungkin sebagian Bapak Ibu sudah tahu, hari Senin ada berkat Tuhan berupa mobil yang Tuhan beri melalui Bapak Ibu, teman-teman. Sebagian juga ada di tempat ini. Nah, prinsip saya, prinsip kami, layani saja Tuhan dengan ketulusan. Beraktivitas saja,
pada waktunya kalau memang Tuhan lihat kita butuh, Tuhan kasih. Jadi balik-balik hidup ini bicara soal sikap hati. Apalagi kalau kita baca hari ini, ternyata memang enak ya, persembahan-persembahan khusus yang terbaik itu bagi Tuhan. Saya ngomong kemarin sama jemaat yang seharian sama saya, dia seperti kalian jadi pengusaha kadang bisa punya masalah. Kamu pikir pelayanan nggak ada masalah? Ya ada juga, ngadepin jemaat yang salah mengerti dengan kita, diomongin, dianggap salah. Jadi balik-balik di dalam hidup kita, mau di bidang apapun, sikap hati kita, kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kan berkali-kali prinsip yang saya katakan, nggak ada masalah dalam hidup ini. Situasi yang Tuhan izinkan itu hanya untuk melatih kita. Yang kedua, semua situasi yang Tuhan izinkan itu hanya untuk Tuhan bisa menunjukkan kasih dan kuasa-Nya. Waktu keadaan sulit, ekonomi, itu bukan masalah. Itu hanya cara Tuhan mendidik kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Itu hanya cara Tuhan untuk menunjukkan Dia bisa memberkati hidup kita. Waktu sakit, itu bukan masalah. Karena itu cara Tuhan untuk mendidik kita terus percaya beriman kepadanya. Itu cara Tuhan untuk menunjukkan kuasa kesembuhan dalam hidup kita. Ketika engkau punya pergumulan berat, permasalahan yang berat menurut daging, jangan jadikan itu sebuah masalah yang membuat engkau stres, depresi. Itu hanyalah cara Tuhan untuk mendidik karaktermu untuk berubah mungkin. Untuk engkau nggak sombong, engkau rendah hati, engkau belajar berharap bergantung sepenuh kepada Tuhan, tidak menduakan Tuhan. Itu cara Tuhan menunjukkan Dia masih bisa menolong engkau. Jadi balik-balik sikap hati. Ya, kembali kalau kita belajar sekali tentang suku Lewi, imam, saya mau meneguhkan setiap kita juga adalah orang-orang pilihan. Kita semua adalah imamat kerajaan. Jadi mari sikap hati kita yang benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oke, terima kasih itu Ibu Dorcas. Itu saja yang saya tambahkan. Jadi mungkin Pak Simon, Ibu Simon mau tambahkan sesuatu atau yang lain? Kayaknya ada diskusi yang menarik mau disampaikan. Oh, Pak Simon lihat waktu. Nggak apa-apa. 2-3 menit silahkan. Wak- wak- Waktunya udah habis sebetulnya. Masalah apa yang kita bahas hari ini juga adalah tentang persepuluhan. Memang saya melihat ya kan hidup ini ya kan kita jangan terlalu berhitung sama Tuhan. Repot. Jadi kita belajarlah. Memang ada beberapa waktu saat di belakang kita mungkin 2 minggu atau berapa 3 minggu yang lalu itu sempat heboh tentang masalah perpuluhan. Jadi saya yakin dan percaya apa yang sudah ada di Alkitab ya, yang Tuhan sudah firmankan, jangan lagi kita mengikuti orang-orang yang sesat. Perpuluhan menurut saya itu sangat wajib ya. Nah, bagaimana kita diberkati Tuhan sudah ngomong kalau Dia sudah mencurahkan berkatnya, tidak ada yang bisa menutup. Ya, kalau Dia menutup, tidak ada yang bisa membuka. Nah, kunci dari kami yaitu perpuluhan itu kami selalu lakukan. Karena apa? Tuhan itu adalah yang mempunyai segalanya. Kita pun diciptakan, dunia pun Dia ciptakan milik Dia. Jadi saya mengajak ya belajarlah dari hal-hal kecil tentang perpuluhan. Karena saya yakin dan percaya banyak yang saya lihat juga sebagai hamba-hamba Tuhan ya. Karena ipar saya juga seorang hamba Tuhan. Dia taat juga saya lihat ya. Jadi seperti Pak Heri juga ya, kita tahu seorang hamba Tuhan juga. Saya kenal sekali bagaimana dia masuk ke lembah kekelaman ya kan, yang saya lihat kalau pribadi saya nggak sanggup ya. Saya sampai bicara kepada hamba-hamba Tuhan, kalau kalian butuh uang, kalian cari orang mata sipit.
Tapi ketika ada satu hamba Tuhan mata sipit, ya kan, kalian mau kerjain, ya. Nah, jadi di situ saya lihat kita nih pengusaha harus berhati hamba, ya. Nah, yang jelek ini saya lihat seorang hamba Tuhan berhati pengusaha. Nah, seperti Pak Heri tadi bilang, ya kan, ada yang tidak semuanya, ya, tapi kebanyakan yang begitu. Nah, jadi kita jangan melihat orang berbuat jahat, kita ikut-ikutan. Nah, saya hari-hari ini begitu dicobain, ya kan, tapi saya selalu berkata, saya tidak mau, ya, dia berbuat kepada saya seperti itu, ya, saya tidak mau melapor ini, melapor itu, saya bilang. Nah, sampai ke pengadilan 2 kali, ya, pengadilan tingkat daerah, pengadilan tingkat provinsi, saya menang. Tapi saya nggak, ini dia melapor saya ke Polda. Padahal yang dia lapor tuh kalau saya mau, kalau saya dulu habis dia. Karena apa? Dia tidak punya data. Dia asumsi gayanya dia. Karena dia mantan polisi, ya kan. Nah, dia berasumsi. Tapi saya tidak mau lawan itu. Karena kita di Koramdio tiap hari kita harus berbuat baik. Jangan membalas kejahatan dan kejahatan. Jadi saya juga ya tetap dia mau kemana saya ikutin. Saya yakin dan percaya kalau kita hidup benar, ya Tuhan pasti ada di pihak kita. Nah, jadi 2 hal yang saya mau katakan hari ini, hiduplah sesuai dengan firman, ya kan? Tentang 1, perpuluhan, 2, tentang kebaikan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, nah itu dari Koko Her. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Coach Simon meneguhkan. Jadi sekali lagi, memang bicara tentang perpuluhan hari-hari ini sedang heboh. Tapi nasihat saya adalah lakukan saja apa yang Bapak Ibu pahami. Terus kalau kita ada di sebuah gereja, bapak-bapak rohani kita masih mengajarkan tentang perpuluhan, itu bukan keterpaksaan. Prinsip kita adalah kita mengembalikan persepuluhan, kita memberikan persembahan itu sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Bukan karena supaya diberkati, juga bukan karena takut dikutuk. Jadi jangan jadi jemaat YouTube, pendetanya entah dari mana, terus itu balik-balik kan sikap hati kita diuji. Apakah kita menjadi orang yang mengendapi apa yang Paulus pernah katakan, menjadikan perut itu di Tuhan kita. Wah, ini pendeta cocok, nggak kasih perpuluhan, boleh. Nah, kalau gitu aku nggak kasih. Memang pada dasarnya Anda nggak mau memberi, sebenarnya pelit. Makanya merasa diteguhkan dengan firman. Padahal gereja di mana kita tertanam, Bapak Rohani ngajar. Oh, persepuluhan itu harus diberikan sebagai bentuk kasih. Nah, jadi mari taat saja kepada firman Tuhan. Dan berkali-kali saya katakan, Berita Community mengelola keuangan dengan bijak, bukan hanya untuk kemewahan hamba Tuhan semata, tapi untuk kita sama-sama memperluas kerajaan Allah. Jadi mari lakukan apa yang Tuhan. Dan saya tadi kasih tanda di ayat yang ke-26, Lewi juga memberikan persepuluhan loh. Jadi di sini katakan dari semua persembahan persepuluhan yang kamu terima dari bangsa Israel, maka kamu juga harus mempersembahkan. Maka berkali-kali kami juga katakan, kami mendisiplin diri sejak kami muda, memberikan 1/10. Bahkan ketika kami bisa menikmati berkat lebih, kami tambahkan lagi 10% untuk menabur di hal-hal yang lain. Dan saya tahu Pak Simon, Ibu Simon, taburannya lebih dari 10%. Dan saya percaya Bapak Ibu juga bisa melakukan hal yang sama. Kemarin saya nasihat satu jemaat, karena ada anak muda di Jogja tanya, dia mau memberikan buah sulungnya. Ya saya ajarin prinsip firman Tuhan. Tapi kembali lakukan semua karena engkau mengasihi Tuhan. Oke, itu saja mungkin. Saya serahkan kepada Hengki.
Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, terima kasih. Kami sangat bersyukur di pagi hari yang indah ini setiap kami terus bisa bangun. Kami terus membangun hubungan dengan Engkau ya Tuhan. Terus menyembah, memuji, terus meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Yang terus mengajarkan kami Tuhan terus bekerja di ladang-Mu ya Bapa. Dan hanya berharap kepada Engkau ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, di mana pagi hari ini Tuhan firman-Mu terus mengajarkan setiap kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang terus memelihara setiap kami ya Bapa. Apapun yang kami lakukan Tuhan, baik pekerjaan untuk ladang-Mu ya Tuhan, baik pekerjaan untuk kami yang kami lakukan setiap hari, apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang selalu setia ya Bapa. Engkau Allah yang selalu memelihara setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, kami sangat bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga diingatkan Tuhan, selalu hanya berharap kepada Engkau ya Bapa. Dan juga apapun yang kami lakukan Tuhan, kami mau melakukan hanya untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih buat Ibu Dorcas yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati, Tuhan pakai lebih lagi ya Bapa. Dan juga sidang jemaatnya yang ada di Air Hitam juga Tuhan, Tuhan berkati semua ya Bapa. Biarlah melalui jemaat di Air Hitam Tuhan, banyak jiwa-jiwa di sekitar sana juga akan diberkati dan juga mengalami keselamatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, berkati Ibu Dorcas dan tim pengembalaan yang ada di Air Hitam juga ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Ibu Dorcas dan juga anak-anaknya, bahkan mama papanya, Tuhan berkati semua ya Bapak. Tuhan juga berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Tuhan. Terima kasih dan juga buat Pak Simon, Ibu Simon yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu juga. Tuhan berkati, Tuhan tambah-tambahkan hikmat buat Pak Simon ya Bapak. Tuhan juga berikan dia kesehatan, kekuatan, dan pemeliharaan yang terbaik Tuhan. Tuhan juga berkati anak cucu dan menantunya juga ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Tuhan berkati bahkan suami kami, istri kami, anak-anak kami, dimanapun saat ini mereka berada juga Tuhan berkati ya Bapak. Dan juga setiap pekerjaan kami ya Tuhan, Tuhan juga berkati ya Bapak. Dan biarlah Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Tuhan menuntun setiap keluarga-keluarga kami Tuhan. Tuhan membawa setiap kami lebih dekat lagi kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu di pagi hari ini ya Bapak. Dan juga kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami, dan juga Tuhan terus berkati kota di mana kami tinggal dan daerah di mana kami menetap juga Tuhan. Tuhan juga berkati. Tuhan memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan terus berkati bangsa Indonesia ini, dan juga Tuhan berkati pemerintahan kami yang ada ya Bapak. Biarlah pemerintahan kami terus bekerja Tuhan, membangun bangsa kami, supaya lebih hari ke depan akan lebih baik lagi ya Bapak. Baik di perekonomian, baik di sisi keamanan, Tuhan juga memberikan yang terbaik. Kami serahkan pemerintahan kami, presiden kami, ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa. Kami datang dengan bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, karena kami tahu kebenaran-Mu boleh menjadi milik kami, dan kami mau praktekkan dalam setiap hari Tuhan. Dan hari ini kami tahu Tuhan, Engkau sudah menambahkan hikmat-Mu kepada kami, dan urapan-Mu ada bersama kami, dan kami mau terima berkat damai sejahtera
bersama dengan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, Her, bisa. selamat beraktivitas.